apa ya kira-kira bentuk kegiatan pekerjaan yang juga ngasih manfaat ke diri saya sendiri, tapi juga yang paling penting memberi manfaat ke banyak orang, juga ke lingkungan. Nah, dari situlah pilihannya jatuh ke desa. Karena di desa ternyata tidak hanya tentang jenis pekerjaan. Di sini, di desa, saya juga pribadi belajar tentang makna kebahagiaan sebetulnya. Jadi di desa itu saya sangat bisa mengapresiasi dan menghargai masyarakat desa yang mana mereka bisa melakukan keseimbangan antara kebutuhan finansial, sosial, spiritual, dan juga emosional. Nah, itulah ternyata yang saya temui menjadi kunci kebahagiaan. Jadi bukan yang melulu tentang mengejar uang setinggi-tingginya, namun bisa menjaga keseimbangan. Halo, saya Andika Mahardika dari Agredaya Indonesia. Saya sebagai pendiri dan CEO dari Agredaya. Kami berlokasi di Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir. Agredaya adalah sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan sumber daya desa di sektor pertanian dan olahan pangan. Latar belakang kami memulai Agredaya adalah ketika tahun 2014, saat itu saya bersama dengan pasangan saya, kami mulai untuk tinggal di desa dan berusaha untuk membuat sebuah inisiatif kegiatan usaha bersama dengan masyarakat. Selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun, kami melakukan pendekatan, kemudian eksplorasi, mengenal sumber daya alam, mengenal masyarakat, dan bertemu dengan petani. Dan kami melihat bahwa ada potensi yang besar dalam hal pengembangan rempah-rempah biofarmaka, di mana saat itu kami bertemu dengan beberapa petani di daerah perbukitan Menoreh, tepatnya di Kecamatan Girimulyo dan di Kecamatan Kokap. Di sana kami menjumpai banyak petani, khususnya adalah petani perempuan yang sudah membudidayakan jenis-jenis rempah seperti kunyit, temulawak, dan jahe. Namun tantangannya belum dari petani tersebut yang melakukan proses pengolahan pasca panen. Nah, di situ kita lihat yang kita juga validasi berdasarkan temuan di pasar bahwasanya rempah biofarmaka ini punya banyak kandungan yang fungsinya itu untuk obat-obatan atau farmasitikal, kemudian untuk bahan makanan, kemudian bahan minuman, dan juga produk perawatan kulit. Nah, di situ kami bersama masyarakat melakukan kegiatan edukasi tentang pertanian alami, jadi penanaman rempah secara natural menggunakan bahan input pupuk, pestisida, fungisida dari semuanya bahan alam. Kemudian kami mengenalkan sebuah teknologi bernama Rumah Surya, yaitu sebuah teknologi yang berfungsi untuk mengeringkan hasil panen, khususnya rempah, dengan menggunakan tenaga matahari atau tungku biomasa itu. Nah, dari hasil yang diproses oleh petani tersebut, kemudian kami bawa hasil rempah yang sudah kering di tempat kami di Minggir, kemudian diolah, disortir, kemudian sampai ke proses pengemasan hingga produk jadi, kemudian siap dipasarkan. Nah, di awal yang kami bangun adalah tidak langsung mengenai tentang yang sifatnya pendekatan secara transaksional. Tapi yang kita bangun di awal adalah pendekatan secara personal dulu. Jadi kita bangun kedekatan, bahkan kita di awal tidak langsung tanya tentang kunyit harga berapa atau mau nggak Bu mengolah. Jadi kita lebih bertanya tentang keseharian mereka, aktivitas mereka, bahkan beberapa kali kita juga ikut menginap live in di tempat mereka untuk makin mengetahui kebiasaan mereka secara sehari-hari seperti apa. Nah, di situ kita pelan-pelan melakukan proses edukasi sehingga dan juga proses pengolahan. Dan yang paling penting, kami tidak melakukannya semuanya sendirian, karena sebetulnya secara latar belakang saya dan Asri, kedua dari kami bukan dari jurusan pertanian. Saya dari teknik mesin, Asri dari teknik kimia. Nah, ketika kami pindah ke Jogja, kami mencoba mendata kira-kira siapa ya mitra atau stakeholder di bidang pertanian yang bisa kami ajak terlibat. Nah, di situ kami bertemu dengan teman-teman seperti dari Sekolah Tani Muda, kemudian dari Yayasan Kerabat Desa Kota, kemudian juga dari Yayasan Bina Desa. Nah, mereka adalah orang-orang atau kelompok yang sudah ahli di bidang pertanian yang kita ajak terlibat untuk melakukan proses pengembangan pengolahan tanaman rempah.
Untuk produk, kami fokus dari produk utamanya itu dari bahan jenis jahe, kunyit, dan temulawak. Jahenya ada dua, yaitu jahe emprit dan jahe merah di situ. Nah, dari produk tersebut kami punya 4 varian jenis produk. Pertama adalah rempah serbuk seperti ginger powder, red ginger powder, turmeric powder, dan juga java turmeric powder atau temulawak. Kemudian kita punya teh olahan rempah seperti namanya kita bikin produknya Blue Ginger, kemudian Royalty, Indigenous Tea. Kemudian kita punya produk rempah latte atau spices latte, kita beri namanya turmeric latte dan juga coco ginger. Kemudian kita juga punya produk jamu basah atau jamu ready to drink, namanya jamu serbedari. Nah, keempat produk ini kami pasarkan khususnya di wilayah Jogja dan sekarang sudah tersebar di hampir semua kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, di situ kami menyasar segmentasi pasar yang menginginkan produk-produk yang memiliki kandungan manfaat kesehatan, kemudian spesifik seperti temulawak yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki seperti penyintas kanker atau autoimun. Kemudian kalau kunyit banyak dikonsumsi khususnya oleh teman-teman perempuan muda yang misalnya lagi datang bulan, yang mereka membutuhkan bahan alami yang untuk memerancar proses haid atau ladang bulan. Kemudian jahe banyak dipakai untuk orang-orang yang ingin ngurangin kalau misalnya beraktivitas harian, pegel-pegel segala macam. Nah, itu sih beberapa produk yang kami hasilkan. Ada beberapa pendekatan yang kami lakukan dalam kegiatan pengembangan masyarakat, di mana yang pertama kami mengedukasi kembali. Sebetulnya kenapa kami bilang mengedukasi kembali? Karena sebetulnya secara proses budidaya, sebagian besar petani rempah yang dijadikan mitra oleh kami adalah petani yang sudah melakukan proses pertanian secara alami. Nah, di situ kami berupaya untuk tetap menjaga petani tetap menanam secara natural, jadi tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau merusak tanah dalam jangka panjang, tapi menggunakan semuanya dari bahan alam. Jadi yang pertama, kami melakukan proses budidaya secara natural atau natural farming. Yang kedua, kami mengenalkan dan mendorong petani untuk melakukan proses pengolahan pasca panen menggunakan rumah surya atau solar dryer house, di mana di situ fungsinya adalah mengeringkan hasil panen dan itu bisa memberikan nilai tambah hingga 3 kali lipat. Kemudian yang ketiga, ketika petani sudah melakukan budidaya secara natural dan juga sudah melakukan pengolahan menggunakan rumah surya, kita perlu untuk mengapresiasi harga dengan lebih adil, di mana kami memberikan harga yang nilainya 3 kali lipat lebih mahal dibanding mereka menjual dalam keadaan yang rempah mentah. Dan prinsipnya dari pola 3 hal tersebut, pertama dari budidaya natural farming, kedua pengolahan pasca panen rumah surya, dan dengan apresiasi harga secara adil, kami berharap bisa meningkatkan pendapatan petani rempah yang menjadi mitra Agradaya. Tentang desa yang menjadi pilihan karir atau pekerjaan sekarang, sebetulnya untuk saya pribadi adalah bentuk kontemplasi beberapa tahun sih. Jadi latar belakang saya yang dari dunia keteknikan sebetulnya sempat bekerja selama, cuman tahan saat itu 6 bulan di perusahaan yang dengan latar belakang teknik mesin saat itu. Nah, di situ saya merasa bahwa apakah iya sebetulnya dalam waktu hidup saya yang cuman sebentar ini dihabiskan untuk bekerja ke sebuah kegiatan yang buat saya itu belum terlalu menyenangkan. Nah, di situ saya berpikir, apa ya kira-kira bentuk kegiatan pekerjaan yang juga ngasih manfaat ke diri saya sendiri, tapi juga yang paling penting memberi manfaat ke banyak orang, juga ke lingkungan. Nah, dari situlah pilihannya jatuh ke desa. Karena di desa ternyata tidak hanya tentang jenis pekerjaan. Di sini, di desa, saya juga pribadi belajar tentang makna kebahagiaan sebetulnya. Jadi di desa itu saya sangat bisa mengapresiasi dan menghargai masyarakat desa yang mana mereka bisa melakukan keseimbangan antara kebutuhan finansial, sosial, spiritual, dan juga emosional. Nah, itulah ternyata yang saya temui menjadi kunci kebahagiaan. Jadi bukan yang melulu tentang mengejar uang sedikit-tingginya, namun bisa menjaga keseimbangan nilai sosialnya, spiritual, dan emosionalnya. Nah, di situ yang kami pelajari di desa. Dan juga penting untuk kami secara keluarga, bersama dengan pasangan saya, Asri, kami bisa melakukan pendidikan ke anak yang bisa lebih ramah terhadap sesama manusia dan juga ke lingkungan.
Ketika saya dan teman-teman di Agradaya berkegiatan dan tinggal di Jogja, kemudian bertemu dengan sesama teman-teman yang juga melakukan aktivitas pertanian, di situ kami punya keresahan atau kegelisahan yang sama. Tentang yang pertama, ternyata kecenderungan anak-anak muda yang ada di desa untuk tetap tinggal di desa itu sangat rendah. Kemudian yang kedua, rendahnya partisipasi anak muda untuk terjun di pertanian. Kemudian juga kegelisahan tentang anak-anak kecil yang ternyata sebagian besar dari mereka ketika ditanya nanti cita-citanya ketika besar, itu selalu yang menjadi pedoman adalah atau sudut pandang selalu yang sifatnya kota. Nah, di situ kami melihat bahwa penting untuk melakukan proses edukasi atau proses semacam gerakan bareng bersama dengan teman-teman. Jadi kita pernah bikin yang namanya kegiatan komunitas anak bumi atau Kabumi. Jadi kita ajak anak-anak desa di sini, anak-anak kecil, untuk belajar tentang pertanian, untuk belajar tentang aktivitas pengolahan pangan. Kami berharap kami bisa memberikan pemahaman ke anak-anak yang ada di desa bahwa nantinya ketika mereka besar, pilihan pekerja itu bisa dilakukan juga di desa, tapi juga secara profesional dan juga bisa sejahtera. Nah, di situ kami sebetulnya bisa menjadi contoh hidup ke anak-anak. Kami juga banyak melibatin teman-teman yang lain, seperti mereka ada yang petani buah, pengrajin kayu yang mereka tinggal tetap di desa tapi bisa ngasih inspirasi juga ke anak-anak. Kemudian kami pernah bikin satu acara namanya Minggir Festival. Jadi tahun lalu kita bikin bersama dengan teman-teman. Kegiatannya, misi utamanya adalah tentang edukasi terhadap pendidikan kontekstual berbasis pertanian. Karena lagi-lagi ketika kita ngomongin pendidikan, apalagi yang di level sekolah dasar, banyak sekali anak-anak yang terlalu sifatnya kekotaan. Nah, di situ kita lihat bahwa perlu untuk mengenalkan anak-anak tentang pertanian di situ. Jadi kita bikin kegiatan selama 1 hari, isinya ada tentang workshop, kemudian yang tersebar di rumah-rumah warga, jumlahnya ada 12. Kemudian kami juga pernah bikin di satu acara yang sama di Minggir Festival, ada kegiatan diskusi, ada pasar rakyat. Jadi masing-masing warga membuat masakan tradisional, kemudian dijual untuk pengunjung. Itu memberikan manfaat baik ke diri kita sendiri, ke lingkungan, ataupun juga ke sesama manusia. Nah, kuncinya adalah itu.